Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur sekali lagi kalau pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan kita mau sama-sama lagi datang kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita boleh terus menikmati kasih setia Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah, buat kasih yang terus bertambah-tambah di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami di dalam tidur kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri
besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh hidup hari ini, itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Bahkan semakin hari kasih-Mu bertambah-tambah kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya.
Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Yesus Tuhan. Satu-satunya tempat kami menaruh harapan kami. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau Bapa yang setia, yang selalu ada bagi kami. Pertolongan kami hanya dari-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab Engkau selalu bertindak menolong kami tepat pada waktu-Mu. Karena Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau jalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih. Engkau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi mari katakan, Engkau ada selalu bersama dengan kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendirian. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan
percaya Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendirian. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami mau selalu bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Kami lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu, Tuhan. Perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, 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 Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Tapi karena Engkau ada, menopang, menolong, biarlah perkenanan-Mu terus menjadi bagian hidup kami. Haleluya. Sedetik pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami. Kau selalu ada bagi kami. Kau yang bertindak memberi pertolongan, terlambat pertolongan-Mu. Kau tahu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Dan semua bukan karena kami, Tuhan, tapi semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada, bahkan di dalam setiap pergumulan kami. Engkau bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Kami bersyukur. Biarlah kami tidak digoncangkan oleh keadaan hari-hari ini. Karena kami percaya kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Aman di dalam-Mu, kami tenang di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekali lagi kami mau berkata itu semua hanya karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebajikan-Mu. Terima kasih buat anugerah besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Engkau beri yang terbaik bagi kami, bahkan lebih dari yang terbaik, karena Kau berikan diri-Mu sendiri bagi kami. Maka kami percaya janji firman, kalau Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal bagi kami, maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau berikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami hanya dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan dengan kekhawatiran. Karena kami percaya segala yang terbaik itu akan Kau kerjakan bagi kami. Bawa kami lebih dalam mengenal Engkau secara pribadi. Bawa kami terus melekat erat di dalam Engkau. Karena Engkau yang selalu ada bersama dengan kami.
Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang terjadikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Dan kami percaya sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami percaya Engkau ada di antara kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami menikmati kebaikan kebajikan, menikmati kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Karena kami mau hidup menggenapi firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Karena Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari hidup kami. Bapak, terima kasih sebentar kami mau sharing kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, singkapkan, ungkapkan kebenaran-Mu untuk kami dapat mengerti dan kami percaya dan kami mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom pagi semuanya. Pagi semuanya. Pak Teddy pagi hari ini. Oh, ada Sansan dan Oppo. Ini siapa ya? Ada Realme. Bolehkah wajahnya diperlihatkan? Supaya yang lain boleh lihat. Ada Pak Santo juga yang pagi hari ini bergabung. Oh, Realme ini mungkin siapa? Denny Lusika. Oke, boleh di-unmute Bapak Ibu. Kita mau sharing firman Tuhan pagi hari ini. Renungan harian kita hari ini dari Matius pasalnya yang kelima. Dan ya Ibu Ros ya, oke. Ingat-ingat Sansan apa rasanya familiar. Oke, dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-33 mulai. Matius pasal 5 ayat 33 mulai. Oke, sebelum saya sharing, kan satu minggu ini saya kasih role model, karena dengan harapan ke depan Bapak Ibu masing-masing bisa membuat koram deo mandiri. Ya, tidak harus, kalau yang memang sudah bisa nggak apa-apa. Tapi saya kasih model seperti itu supaya Bapak Ibu punya gambaran, Bapak Ibu bisa buat intern komsel Bapak Ibu. Nah, mungkin mulai minggu depan kita akan gantian yang sharing firman Tuhan. Seperti itu. Nanti kan ada renungan harian kan, Bapak Ibu juga sudah tahu jadwalnya kan. Jadi nanti kita sepakati, ya tentu bagi yang siap. Jangan nanti saya ngomong giliran akhirnya nggak muncul, yang nggak berani. Hanya orang-orang yang memang siap, ya nanti sharing. Tapi kan pada intinya itu kan hanya membuka. Setelah yang pertama sharing, yang lain juga harus ngomong, belajar berani ngomong apa yang Tuhan teguhkan dalam hidup kita, Tuhan ingatkan kepada kita. Bahkan begini Bapak Ibu, kalau ada di antara kita kan melihat wajah-wajah sahabat-sahabat kita yang ikut pagi hari ini, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah impresi untuk kita membuat sebuah pernyataan untuk orang tersebut. Nah Bapak Ibu boleh langsung sampaikan, oh hari ini Tuhan mau ingatkan Pak Joni, Tuhan taruh di hati saya, boleh Bapak Ibu, kita mau benar-benar membebaskan Roh Kudus berkarya dengan karunia-karunia-Nya. Supaya apa yang kita lakukan ini bukan akhirnya menjadi hanya rutinitas, karena kalau itu hanya menjadi sebuah rutinitas, itu nanti akan mencapai titik jenuh. Tapi izinkan Roh Kudus yang berkarya dengan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Ya, seperti itu ya gambarannya. Oke. Saya akan bacakan Matius pasal yang kelima ayat 33 mulai. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu
melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita harus mempunyai gaya hidup itu jujur, berkata apa adanya. Firman Tuhan katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Nah, berkaitan dengan hal itu kan tadi di ayat-ayat di atasnya katakan janganlah kamu bersumpah. Nah, kenapa sih banyak orang ngomong sumpah, sumpah? Padahal kan kita tahu dari firman Tuhan katakan kita nggak boleh bersumpah demi apapun tadi. Nah, kalau Bapak Ibu coba renungkan ya, coba perhatikan, ingat-ingat kenapa kalau mungkin dulu kita pernah lakukan seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, dan akhirnya di ujungnya kita dengan biasanya, karena dengan agak sewot, karena tidak dipercaya, karena apa yang kita katakan itu sebenarnya benar, tapi orang lain kayaknya nggak percaya, sehingga kita mau meneguhkan perkataan kita dengan sumpah benar ini. Nah, jadi Tuhan mau ingatkan kita hari ini, sederhana hidup itu Bapak Ibu. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, kalau orang nggak percaya dengan apa yang kita katakan, kita nggak usah tersinggung, kita nggak usah emosi, terus berusaha meyakinkan dia dengan pakai sumpah segala. Nggak perlu Bapak Ibu. Biarkan waktu yang membuktikan. Karena saya percaya pengalaman saya pribadi. Saya nggak tahu kalau pengalaman Bapak Ibu. Dulu kalau saya ngomong, sumpah benar ini. Satu itu karena saya tersinggung sebenarnya. Karena merasa kok orang nggak percaya, aku ini sudah benar. Tapi ada juga yang konyol, memang dia nipu, untuk menutupin tipuannya, dia teguhkan dengan sumpah. Nah, itu yang lebih konyol Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang saya lihat, saya evaluasi, kenapa orang berani ngomong sumpah. Yang pertama, sekali lagi, ya mungkin karena dia merasa tersinggung, karena sebenarnya dia udah jujur nih, dia sudah ngomong benar, tapi kok orang nggak percaya ya, makanya dia mau meneguhkan dengan sumpah. Tapi firman Tuhan dengan jelas pagi hari ini katakan kita nggak boleh bersumpah. Yang perlu kita lakukan ya sudah jujur saja. Apa yang kita katakan itu memang murni, jujur, nggak neko-neko, nggak ada embel-embel, nggak ada maksud di balik itu semua. Kalau orang nggak percaya ya sudahlah, lega hati, berbesar jiwa, dan izinkan Tuhan yang berkarya, pada waktunya Tuhan akan buka kebenaran itu. Nah, yang kedua yang saya katakan tadi, kenapa kadang orang bersumpah, itu tadi karena memang dia mau menutupi kebohongan dia. Nah, jadi hari ini sekali lagi Tuhan mau mengingatkan kita, hidup ini terbuka apa adanya, khususnya suami istri. Sekali lagi, praktek firman Tuhan itu yang pertama itu pasti dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kita. Suami istri kadang sering bersumpah-sumpah, tidak benar, aku tidak. Nah, tapi yuk hari ini kita belajar suami istri terbuka apa adanya. Karena firman Tuhan juga katakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya telanjang tetapi mereka nggak malu. Nah, itu bicara tentang keterbukaan. Nah, jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk belajar terbuka, untuk jujur. Dan kalaupun kita sudah terbuka, kita sudah jujur, tapi orang sepertinya belum percaya kepada kita, nggak usah tersinggung. Karena saya juga punya prinsip kayak gini. Ini prinsip saya pribadi Bapak Ibu ya.
Orang itu kalau tersinggung biasanya karena memang iya. Kalau seandainya contoh kita udah jujur, tapi orang nggak percaya dengan kita ya, kita nggak usah tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Kalau kita tersinggung, jangan-jangan memang kita nggak jujur sih tadi itu. Nah, itu kalau saya ya. Makanya saya belajar hidup ini terbuka apa adanya. Kalau iya ya saya katakan iya, kalau tidak ya katakan tidak. Dan tentu ada banyak konsekuensi atas kejujuran kita, atas keterbukaan kita. Nah tentu ini bicara tentang secara umum ya. Kalau di camp pria kan kita diajar. Kalau itu bicara tentang keterbukaan, jujur, soal dosa yang kita lakukan dengan pasangan itu, ya juga harus lihat-lihat istrinya sudah siap belum. Jangan nanti kita yang kelepasan, istri yang kemasukan. Ini maksudnya jujur itu dalam hidup hari-hari. Jangan nipu. Jujur saja iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ini bukan soal menutupi dan membuka dosa ya. Ini bicara perkataan kita ini harus jujur. Nah, Oke, itu saja yang saya dapat. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan sharing firman Tuhan yang didapat. Sekali lagi seperti kemarin, apakah renungan yang kemarin yang Bapak Ibu masih renungkan sepanjang hari ini ada hal-hal baru yang Tuhan tambahkan, boleh disampaikan, atau renungan hari ini apa yang Tuhan ingatkan bagi kita untuk kita lakukan sama-sama. Oke, silakan. Aku mungkin mau bertanya, Pak. Kalau aku lebih ini, Pak, bingung lebih ke ini ya. Anak-anak yang suka ngucap itu berlaku nggak sih firman tuh? Kalau anak-anak kan sering ngucap gitu, bahasa-bahasa mereka sekarang swear gitu. Inggris pakai. Ya, anak itu tadi itu kan sebuah hal yang umum di dunia, sehingga anak-anak kita juga menjadi latah. Nah, makanya kita juga harus didik anak-anak kita kan sejak dari kecil. Kan pertanyaannya sederhana, kenapa sih mereka harus pakai sumpah dan swear? Alasannya itu hanya dua yang saya temukan. Nggak tahu kalau Bapak Ibu punya pengalaman lain, kenapa orang bersumpah pakai swear itu alasannya kenapa. Tapi kalau saya hanya temukan dua alasan. Yang pertama itu karena orang merasa tersinggung. Kok orang nggak percaya sih sama aku? Swear beneran ini. Nah, yang kedua itu karena memang kadang untuk menutupin kebohongan dia. Sehingga dia mau tutupi dengan seakan-akan dengan sumpahnya itu dia berani. Apalagi kalau sumpahnya itu sumpah yang menakutkan. Nah, wah nanti kalau aku Ida disamber geledek lah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sih anak-anak sih hanya cuma sebatas swear. Kalau kita dulu-dulu coba ingat sumpahnya tuh ngeri-ngeri kadang. Nah, kalau di yang lain kan bahkan sampai ada sumpah-sumpah yang lain. It's okay, itu ajaran mereka. Nah, memang terkadang gini, hal-hal yang ada di dunia itu bisa menghamiri. Contoh sederhana gini, di Alkitab kan tidak pernah ada kata kiamat. Tapi kenapa di antara orang Kristen saja pun kata kiamat itu rasanya sudah lengket di sini. Nah, sama jadi seperti sumpah, karena memang di dunia ini orang sudah umum, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit swear. Nah, tapi kan kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita nggak dikit-dikit sumpah dan swear itu sederhana. Ajar anak kita jujur ngomong apa adanya. Dan kasih tahu kalau orang nggak percaya dengan apa yang kamu katakan, padahal itu benar, nggak usah tersinggung. Ya sudah, respon benar, diam, sudah selesai. Nggak usah meneguhkan lagi dengan swear dan sumpah. Karena firman Tuhan tadi katakan mau sumpah demi apapun, kita nggak punya hak itu. Seperti itu sih Bu Ros, harus diajar sih memang. Iya, dia terlalu gampang gitu ngomong. Ya, asal aja, Pak. Bukan mempertahankan argumen, tapi asal ngomong gitu. Latah, jadi itu jadi bahasa latah. Oke, Istri sih mau ngomong apa? Ya, asbun, asal bunyi saja. Bahasa latah. Nah, tapi dari kecil diajar, Oke.
Saya mau nambahkan dikit, Pak. Pak, mengenai iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau di dunia bisnis itu, Pak, apalagi di dunia dagang itu, Pak, orang tuh ada lagi percaya sama itu, Pak. Kita ngomong jujur-jujur, iyo nian, dia pun, bohong lah. Aku selalu ngomong, kami jualan, Pak, ya, kasih modal, Pak, cuma tambah untung dikit deh, aku bilang. Tapi pun dia bilang, masa iya, kami tidak percaya lah. Nah itu tadi ketika orang ngomong tidak percaya, ya sudah. Kita stop di situ, jangan dipanjang. Enggak bener nih Pak, bener. Nah, mungkin tidak pakai kata sumpah, bener. Jadi gini, kita harus ingat ya, kita ini kan duta-duta kerajaan Allah. Kita ini harus membawa cara-cara kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Ya memang betul seperti Hengki bilang, bahkan banyak prinsip ngomong gini, zaman gini Pak, kalau bisnis jujur, mana dapat untung. Nah, tapi apakah kita mau berprinsip seperti itu? Nggak boleh. Prinsip kita adalah prinsip kerajaan Allah. Contoh sederhana kalau soal dagang, saya pernah ditanya gini, Pak, untung besar boleh nggak Pak? Untung besar boleh nggak? Saya bilang boleh. Bahkan setiap barang, produk yang ada, saya tahu marginnya berbeda. Tergantung jenis barang, repeat ordernya seperti apa, fast movingnya seperti apa. Nah, untungnya marginnya berapa persen, itu masing-masing perusahaan biasanya sudah menetapkan. Dan itu tidak dosa. Mau 10%, mau 20%, mau 30%, bahkan ada produk-produk yang marginnya itu bisa sampai ratusan persen. Dan itu nggak dosa Bapak Ibu. Bisa bikin catatan lain selain kayak gini. Nah, yang nggak boleh, yang berdosa itu adalah kalau nipu. Amsal bilang kan neraca serong, main timbangan. Nggak boleh. Nah, tapi kalau soal keuntungannya mau berapa persen, itu konsekuensinya kita tanggung. Contoh sederhana gini, saya jualan pisang goreng, Hengki jualan pisang goreng. Barang yang sama nih contoh, saya jual 1.000, Hengki jual 5.000. Dosa nggak? Enggak. Tapi orang akan beli di mana? Beli yang 1.000 lah kalau barang sama, kecuali Hengki 5.000 itu tambah keju paro, tambah kental manis coklat. Nah, atau contoh sekarang minuman yang sama kalau tempatnya berbeda, itu harga juga berbeda. Nah, itu juga nggak dosa. Karena memang itu sudah ada aturan mainnya. Karena cost operasional itu kan berbeda-beda. Nah, jadi firman Tuhan katakan, ya jujur kata kuncinya. Nah, memang kadang banyak pedagang seperti itu kan. Untuk supaya orang percaya kita buka modal. Tapi kan bahasa Hengki bagus, halus kan. Modal, aku untung dikit lah. Loh, orang dagang kan memang mau cari untung Bapak Ibu. Kalau Pak Simon bilang kalau nggak mau cari untung tuh buka yayasan sosial. Nah, aku lupa sih lengkapnya berapa Pak Simon waktu itu ngomong ada 4 hal. Apa sih? Soal dagang, soal sosial, soal apa lagi ya? Pak Simon boleh ingetin lagi sih kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau cari untung, jangan dagang, jangan bisnis. Buka panti sosial. Nah, itu proyek kasih karunia punya itu. Pak Simon boleh ingetin, saya lupa sih ada 4 hal apa sih Pak Simon pernah sering ngomong. Oke. Tentang hal ini. Jadi dalam hidup ini ada 4 hal yang tidak bisa digabungkan jadi satu. Ya, pertama, kalau keluarga itu hukumnya kasih, ya kan? Jadi nggak bisa keluarga itu pakai ilmu dagang, ya kan? Ilmu yang lain-lain nggak bisa. Jadi cuma satu hukumnya kasih. Nah, jadi kalau dengan istri itu kalau adalah pakai hukum kasih, ya kan, Tuhan bekerja di situ, ya kan, karena kasih tidak ada satu hukum pun yang bisa menghalangi kasih. Jadi kedua yaitu bisnis, ya kan, bisnis itu kalau orang Cina kan harus
tung 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 tung, ya kan? Nah, jadi harus ada untung karena disitulah kita mencari biaya hidup, ya kan, dan sebagainya, dan untuk kita berbuat baik juga dari situ kita harus untung. Tapi untungnya jangan merugikan orang, ya kan? Jangan barang sekilo orang jual 1.000 kita jual 1.000 tapi kita 1.000-nya kilonya 8 on ya. Ini di dunia yang kecil lah di bawah itu banyak ya. Yang ketiga yaitu hukum sosial. Nah, kalau hukum sosial ini tidak ada yang mencari untung. Ya kan, kalau mau untung, ya kan soknya untuk orang, sialnya untuk kita. Nah, jadi hukumnya sosial itu harus habiskan. Ya kan? Jadi nggak pakai pikir untung rugi, pasti harus habiskan. Yang keempat, ya kan politik. Politik itu tidak boleh dibawa ke dalam rumah tangga, ya kan? Tidak boleh dibawa ke bisnis. Tapi bisnis perlu punya strategi. Strategi sama politik itu beda, ya kan? Jadi saya harap ya semua kita seorang bisnismen kita harus tahu. Banyak orang ngomong ya kan, kenapa semen itu mahal? Ya kan? Ya bahan bakunya aja kita harus memilih yang benar, ya kan? Boleh nggak saya kalau mau kaya cepat, ya kan? Saya pakai semua chemical, ya kan? Tapi apakah itu cermin kita sebagai anak Tuhan? Enggak, ya kan? Karena apa? Jangan mencari keuntungan tapi merugikan orang lain. Jadi ada 4 hal ini yang selalu saya harus praktekkan. Ketika ikut Pria Sejati saya mulai melihat ya kan, karena moto hidup saya ya, di mana saya berada di situ harus terjadi perubahan lebih baik. Nah, jadi kalau sudah masuk Pria Sejati saya pikir-pikir kalau memang sudah mau bertobat benar. Jangan main tanggung-tanggung kan. Nah, masih mau sumpah sana sumpah sini nggak usah. Pokoknya di firman Tuhan sudah diajarkan apa yang telah kita ucapkan itu, nah kita sudah bersumpahlah. Ya, tidak usah lagi ngomong tumpah ini semua. Kita harus meyakinkan kepada setiap orang bahwa apa yang keluar dari mulut saya itu adalah ada jaminannya. Nah, jaminan itu kita sebagai anak Tuhan itulah menjadi terang dan garam di dunia ini. Jadi saya rasa ya kita memang kalau dunia bisnis banyak cara orang. Oh Pak, ya kan. Tapi Hengki itu cukup mainnya cukup manis. Untung sedikit. Tapi sedikit itu juga takarannya buat orang gini. Buat Hengki ya untung 80% sedikit. Karena biasa dia untung 150% toh. Tapi bagi yang membeli rasanya banyaknya kau untung. Nah, jadi istilahnya ini konotasinya tuh berbeda. Jadi kita harus kalau bisa, Pak, kami berjual, Bapak boleh bandingkan dengan yang kualitas lain, dengan apa bahan yang lain, ya kan? Contoh, ya kan memang, ya kan bedanya itu produsen sama retail, ya kan? Kalau retail dia nggak bisa membuat, kalau produsen dia membuat kan. Jadi menjualnya itu kita harus pandai-pandai mungkin belinya, mungkin harus volume banyak ya kan dan sebagainya. Jadi saya harap ya 4 hal ini ya harus kita pegang supaya kita tetap hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Thank you kok, bagus, sangat dapat pencerahan ya. Jadi strategi itu harus punya Bapak Ibu, tapi strateginya yang jujur bukan tipu-tipu. Nah, seperti itu. Oke, kita ada waktu 10 menit lagi, kita mau berdoa bersyafaat. Kita terus berdoa untuk Ibu Riana, Pak Yosia ya. Gimana Pak Yosia, ada mau sampaikan sesuatu hari ini? Iya, selamat pagi ya teman-teman semua. Sejak kemarin istri saya sudah pindah dari ICU ke HCU ya. Terus kondisinya udah nggak demam lagi. Pernapasannya juga udah stabil. Ada permintaan saya kemarin supaya bisa dilakukan swab secepatnya. Tapi menurut mereka protapnya nggak seperti itu. Nanti tanggal 24 baru bisa dilakukan swab ulang lagi.
Oke. Kita terus berdoa biarlah kuasa pemulihan Tuhan terus dinyatakan semakin hari semakin sempurna. Ya, Pak Yosia Amin. tetap percaya, tetap tenang, dan hatinya tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Oke, selain kita berdoa untuk Ibu Riana dan keluarga yang lain, apakah ada pokok-pokok doa yang lain? Mungkin dari Pak Santo, atau dari teman-teman yang lain? Lucy, Ibu Dewi, Ibu Ros, Pak Johan, Pak Teddy. Pak Hasan tadi, Hasan. Oh ya, Pak Hasan ya, kita doa juga untuk Pak Hasan supaya Tuhan juga pulihkan. Sakit apa Pak Hasan? Leukositnya tinggi. Ada infeksi itu berarti. Infeksi. Jadi kalau leukosit tinggi itu infeksi. Ya, kita berdoa supaya hari-hari ini Tuhan pelihara, Tuhan lindungi jemaat supaya imun mereka kuat, tubuh mereka sehat ya. Oke, kita akan berdoa. Nanti kita berdoa untuk Pelita Community dulu. Kita berdoa untuk seluruh jemaat keseluruhan, ya, termasuk yang sakit tadi seperti Pak Hasan, Ibu Riana, terus baru nanti Pak Santo akan tutup dalam doa. Nanti yang pimpin doa syafaat C. Aping ya, Cece, Ibu Simon. Kita doa untuk Pelita Community, jemaat Pelita, dan yang sakit khususnya, baik untuk Ibu Riana maupun untuk Pak Hasan. Oke, silakan saya kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan kami tetap bersama dengan Engkau yang menuntun, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, Bapak. Terima kasih apa yang kami sudah terima dari firman-Mu. Biarlah kami mau belajar hidup sesuai dengan perkataan-Mu, Tuhan. Engkau tolong kami meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Ingatkan selalu kami, Tuhan, untuk berlaku di dalam tuntunan firman-Mu. Pagi hari ini, Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama dengan rekan-rekan kami, Tuhan. Kami bawa di dalam setiap persoalan kami, Bapa, ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa buat gereja kami, Tuhan, Pelita Community, Tuhan. Engkau menolong setiap jemaat-Mu, Tuhan, hari-hari ini meskipun kami tidak berjumpa satu sama lain melalui online maupun pertemuan ibadah-ibadah yang terbatas, Tuhan. Namun kami percaya Engkau Allah, Bapa kami yang baik, yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu untuk menghampiri setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Di dalam suka dan duka Engkau ada selalu menyertai, Tuhan. Di dalam kesulitan mereka, Tuhan, Engkau ada menolong, Bapa. Saat pagi hari ini, Tuhan, kami mau bawa setiap jemaat-Mu yang ada di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan bisnis mereka, Tuhan. Engkau tolong bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu. Bahkan Engkau memberikan perbedaan, Bapa, di tengah-tengah COVID saat ini. Engkau mengangkat, menolong, Tuhan. Kami boleh melihat ada Engkau, ada Yesus yang menolong, yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Engkau tolong Bapa setiap jemaat-Mu. Pagi hari ini Engkau menolong setiap para penatua-penatua yang melayani, Tuhan, yang memimpin gereja-Mu, Tuhan. Berikanlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpinan-Mu, Tuhan, agar gereja-Mu, Tuhan, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau lewat penatua, pengurus, Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu.
Kau tolong Bapa, bahkan sekolah minggu, sekolah yang ada saat ini Tuhan. Ada campur tangan Tuhan, memberkati setiap guru-guru sekolah minggu Bapa, berkati, berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Engkau juga menolong Bapa buat anak-anak-Mu di dalam kelemahan. Tubuh mereka yang sakit Tuhan, Engkau melawatlah mereka. Engkau menolong buat Bapak Hasan, Engkau menolong buat Ibu Riana Tuhan. Lawatlah di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Engkau kuatkan dalam nama Yesus, darah Yesus. Sembuhkan jamaah dalam nama Yesus. COVID Tuhan, jamaah di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan dalam nama Yesus. Segala tipu daya iblis yang akan mengganggu, yang merampas sukacita, yang merebut kehilangan damai sejahtera, rasa takut, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar anak-anak-Mu boleh bangkit semangat, mengalahkan dari kuasa sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong, Kau sudah melawat mereka. Kami berdoa Tuhan, mungkin anak-anak-Mu yang tidak dapat kami sebutkan atau tidak kami ketahui Tuhan, di dalam kelemahan mereka, sakit penyakit mereka, Engkau juga tidak pernah meninggalkan. Saat ini darah Yesus menjamah, menyucikan Tuhan, menyembuhkan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati buat Bapak Yosia Tuhan, mendampingi Ibu Tuhan, bahkan anaknya Tuhan. Berikanlah kekuatan, berikan iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti menyertai Tuhan. Tolong Bapak Yosia yang ada. Terima kasih Bapak pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau buat lama-lamanya. Engkau menolong buat hamba-Mu Bapak Heri yang menuntun terus di dalam jemaat-Mu Tuhan. Berikan hikmat bahkan bersama Bapak Santo Tuhan. Engkau tolong juga. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami saat pagi hari ini yang mengikuti renungan. Engkau tolong semua, berkati Bapak. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, silakan Pak Santo tutup di dalam doa pertemuan kita pagi ini. Ya, mari kita berdoa. Kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih-Mu. Ya. Dan Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada saat ini. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Tuhan, kami mau responi firman-Mu hari ini, Tuhan, dan kami mau melakukannya, Tuhan. Baik di dalam setiap lini kami, di dalam keluarga, bisnis, sosial, dan politik, ya Tuhan. Dan kami mau praktekkan seperti firman-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih, kuatkan, mampukan kami, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu hari ini, Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang mampu membawa kami lebih lagi, Tuhan, daripada apa yang harus kami kerjakan dan lakukan hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami sudah berdoa buat Dr. Yana tadi dan juga Pak Hasan. Tuhan, Engkau berkarya, Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya proses kesembuhan saat ini sudah terjadi, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami klaim janji-Mu, bahwa orang percaya meletak tangan berkata orang sakit sembuh dan dia sudah sembuh, Tuhan. Makasih Tuhan, kami ucap syukur Bapak pagi ini. Dan Tuhan, kami akan terima berkat-Mu, berkat damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang dilakukan oleh Roh Kudus bersama Engkau. Engkau mempraktikkan firman hari ini, melakukannya, maka berkat yang besar yang diucapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Oke, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ada apa orang hari ini, Her? Hari ini ada 15, tak? 15 ya tadi ya, 15 orang. 14.